Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah hadratul muhtaramin, para habaib, masyayikh, para kiai, para asatid. Bersama kita ada Syekh Ibrahim Al-Jailani wa Al-Habib Ahmad Lattas dan Al-Habib Ahmad bin Yahya, dan juga ada Al-Habib Rashid bin Yahya, Al-Habib Hamid bin Syekh Bakar bin Salim, dan para asatid yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ke dalam pembahasan kitab Tarikhil Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah. Di sini dikatakan wa fis sanati 34, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 34 tahun, wulida Muawiyah bin Abi Sufyan wa Muadz bin Jabal. Lahirnya dua sahabat yang luar biasa, yaitu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Muadz bin Jabal. Lalu di tahun ke-35 dari umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaharat akhbaru zuhurihi sallallahu alaihi wasallam washtaharat barakatuhu wa amanatuhu. Di sini disebutkan tatkala Rasulullah berumur 35 tahun, terkenal dan nampaknya kabar-kabar tentang bermuncul atau kabar-kabar akan munculnya Nabi akhir zaman. Walaupun pada saat itu belum diutus, namun kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah memiliki ciri-ciri kenabian udah ada tuh sedikit demi sedikit. Bahkan udah banyak orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan di tahun ini juga washtaharat, terkenal keberkahannya Rasulullah, terkenal amanahnya Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau digelari dengan gelar Al-Amin, bahkan Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita dapat gelar dari orang dan orang tersebut orang yang suka sama kita, ngefans sama kita, mencintai kita, wajar kalau dapat gelar baik dari orang yang cinta sama kita, itu wajar. Namun tatkala ada orang yang memusuhi kita namun memberikan kita gelar dengan gelar yang baik, nah ini yang luar biasa. Orang biasa kalau ngebenci nyaci maki, ngehina. Orang kalau ngebenci biasanya apapun yang kita perbuat walaupun bagus dibilang jelek. Seindah apapun itu. Kita sedekah dibilang riya. Kita sholat, wah sholat kagak ikhlas, caper. Kita ke majlis, wah majlisnya bukan buat lillahi ta'ala tapi cari jodoh. Setiap apa yang kita berbuat jelek. Kalau apa? Di mata orang yang membenci kita. Bahkan kita akan dapat gelar-gelar yang tidak enak. Namun subhanallah, Nabi Muhammad SAW digelari Al-Amin, itu bukan dari keluarganya, bukan dari kerabatnya, bahkan dari orang-orang yang pada saat itu tatkala kabar Nabi Muhammad udah nyampe, mereka benci dengan Nabi Muhammad. Mereka bahkan memusuhi Nabi Muhammad. Lakin subhanallah, di samping mereka memusuhi, tapi masih nitipin harta. Mereka nggak percaya sama anak istri, tapi percaya sama Rasulullah. Bahwasanya beliau orang yang amanat, nggak mungkin khianat. Harta yang dititipkan nggak bakal hilang. Maka kemarin pada saat kita jelaskan tentang Sayyidina Ali, ada suatu cerita yang belum kita ceritakan, yaitu tatkala Nabi Muhammad hijrah. Sayyidina Ali kan disuruh gantiin tempat tidur. Itu bukan berarti cuma untuk ngelabui musuh doang, bukan. Tapi diantaranya untuk mengembalikan titipan harta orang kafir Quraisy yang pernah dititipkan kepada Rasulullah.
Kita kalau misalnya mau nitip harta, HP sama orang yang nggak dikenal, apalagi orang yang dibenci, udah kagak ada amannya, hilang, HP-nya hilang, sendalnya terbang, kagak ada yang jelas, nggak berani dong, ya. Kita aja kalau misalnya ada platform atau sesuatu yang di internet, tapi tidak menjanjikan dan tidak apa jelas, nggak berani. Orang kafir benci bukan main sama Nabi Muhammad. Namun nitip harta sama Nabi. Kenapa? Al-Amin. Nabi Muhammad ini orang yang jujur dan terpercaya. Jarang loh ada orang yang benci kita tapi ngegelari kita dengan gelar yang baik. Namun, ya, di sini dikatakan ada nama suatu organisasi lah atau institusi daripada di Britania. Ja'a fi dairatil ma'arif al-Britania fi tarjamati hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang Britania khususnya yang ada di dalam kelompok ini, mereka mengatakan anna tasmiyatahu bil amin ma'khudhah min ismi ummihi Aminah. Wa in kana al-arab la yaj'aluna 'alaqatan bainahuma fi hadhihi tasmiyah. Hadha ma za'amahu katib at-tarjama fi dairatil ma'arif al-Britania fa huwa yurid ayyaqula innal araba lam yusammuhu aminan li amanatih bal inna ismal walidatihi Aminah fala fakhar wala fadl. Kita tahu Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin karena apa? Amanat, jujur, terpercaya. Namun ada orang mengatakan bukan. Amin, ya. Gelar aminnya Nabi Muhammad itu diambil dari kalimat ibunya yang bernama Aminah. Padahal di kalangan Arab itu kagak ada kita dapat nama dari ibu. Yang ada kita punya anak, ya, jadi nama kita Abu Ali, Abul Hasan, Abu Muhammad. Dan gelar kita pun ya seperti Nabi Muhammad Al-Ummi. Gelarnya biasanya apa? Yang memiliki ikatan dengan bapak atau dengan diri kita, nggak ada kepada ibu. Di Arab itu khususnya di daerah Yaman, tatkala kita nyebutin nama istri itu aib. Nggak ada orang yang nanya, misal nih di antara kalangan sadah, para habaib, istri ini famnya apa, bangsanya apa? Apakah sukunya Segaf atau Habsyi atau bin Syahab? Nggak ada yang nanya kayak gitu. Aib bagi mereka, apalagi mau mau mengemukakan nama istri. Maka mereka kalau kita mau nanya, ini ibunya ini bangsanya apa, famnya apa? Nanyanya apa? Pamanmu dari sebelah ibu, famnya apa? Otomatis sudah nanya ke ibunya langsung. Tapi nggak secara langsung karena aib. Bahkan mereka pada saat nyebarin undangan pernikahan, nama lakinya doang. Nggak ada nama perempuannya. Nama perempuannya paling binti ini, anaknya ini, putrinya ini. Nah ini juga disebutkan di sini bahwa di kalangan Arab nggak ada nama gelar dari ibu. Seakan-akan mereka itu ingin menafikan, meniadakan bahwasanya Nabi Muhammad dapat gelar Amin itu bukan karena dipercaya, cuma karena ibunya. Ini karena mereka agak kurang suka sama Rasulullah SAW. Seakan-akan Nabi Muhammad nggak ada keuntungan, nggak ada kelebihan, nggak ada kebanggaan. Padahal hakikat tarikhiyah, hakikat sejarah mengatakan Nabi Muhammad digelari Amin li amanatih, karena amanatnya. Dan pertama kali beliau mendapatkan itu diantaranya tatkala membawa barang dagangan Khadijah. Bahkan ada orang peneliti sejarah di daerah Eropa yang bernama Al-Misu Sediu atau di sini tulis Sedilot. Di dalam kitabnya Tarikh Arab, Sejarah Arab. Beliau mengatakan tatkala umur Nabi Muhammad 25 tahun, beliau telah meraih perjalanan yang indah di dalam kehidupannya. Lurus di dalam akhlaknya. Dari inilah beliau mendapatkan gelar dari masyarakat orang yang terpercaya. Seseorang juga yang bernama Muir. Muir di dalam kitab Sejarah Kehidupan Nabi Muhammad, beliau pun mengatakan bahwasanya semua penduduk Mekah sepakat memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Amin karena akhlaknya. Bahkan di dalam kitab-kitab sejarah yang berbahasa Inggris disebutkan faithful. Jadi mereka itu bukan karena gara-gara ibunya,
Cuma ada orang-orang yang ingin menyimpangkan sejarah seakan-akan kemuliaan Nabi Muhammad bakal dihilangi. Namun ketahuilah, sekuat apapun orang ingin mengeluarkan dan menghilangkan keindahan Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad akan muncul dengan sendirinya. Seakan-akan orang mau menyembunyikan wewangian yang semerbak di dalam kotak. Lama-kelamaan bakal kecium juga wanginya. Cahaya mau ditutup-tutupi, pakai tangan, pakai baju, keluar juga sedikit cahaya tersebut. Gak bakal bisa. Begitu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tahun tatkala Rasulullah berumur 35 tahun, lahirlah putri beliau tercinta yaitu Fatimah Az-Zahra. Yang dari beliaulah keturunan para sada Al-Hasani dan Al-Husaini radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan di tahun ini juga tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun, hadamat Quraisy al-Ka'bah. Orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah, tapi menghancurkannya buat apa? Direnovasi. Bukan dihancurin doang, tapi direnovasi. Kenapa direnovasi? Disebutkan bahwasanya itu Ka'bah belum pernah direnovasi dari zaman Nabi Ibrahim sampai pada saat datangnya umur Nabi Muhammad SAW 35 tahun ini. Di sini sebutkan waqad baqiyatil Ka'bah ala hayatiha min imarati Ibrahim ila an balaghan Nabi 35 sana min umrih. Enggak berubah-ubah tuh. Masih utuh dari bangunan Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah. Namun tatkala Nabi Muhammad berumur 35, orang Quraisy takut. Kenapa? Pada saat itu ada banjir yang sangat besar sehingga banyak bangunan-bangunan runtuh, bangunan-bangunan yang hancur. Dan pada saat dilihat Ka'bah, bangunan Ka'bah ini juga kalau misalnya didiamin, nggak direnovasi, ada banjir yang lebih besar lagi, hancur. Maka akhirnya mereka berinisiatif untuk merenovasi. Saking hebatnya banjir pada saat itu, ada kapal yang terlempar dari Jeddah. Kapal terlempar dari Jeddah ke daratan karena banjir yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu ada di Mekah seseorang yang bernama kaum Bakum Maula Sa'id bin Al-As. Beliau juga lah yang membuat mimbarnya Rasulullah SAW kelak. Dan beliau juga yang merenovasi Ka'bah tersebut. Nah, pada saat direnovasi, sebagaimana cerita yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, itu kan Hajar Aswad dikeluarin, renovasi. Hajar Aswad kan di pinggir. Pada saat direnovasi, dipindahin. Cuma pada saat dipindahin, ikhtalafu fi man yadhal hajar mawdi'ahu wa aradat kulla qabilatin raf'ahu wa tawa'adu lil qital. Semua orang Arab, pemuka-pemukanya pada saat itu debat. Aku lebih pantas bawanya. Satu lagi ngomong, aku yang lebih pantas. Aku suku ini, semuanya berdebat. Sehingga akhirnya pada saat itu mereka musyawarah. Daripada ada perang, itu sampai hampir terjadi perang. Akhirnya salah satu ngomong dari mereka, udah gini aja. Bagaimana kalau misalnya kita lihat, keesokan hari pada saat fajar, kita lihat siapa pertama kali yang masuk Ka'bah dari pintu Bani Syaibah. Dan siapa yang masuk pertama kali dari pintu tersebut, dialah yang berhak untuk menaruh batu Hajar Aswad ke tempat lokasi semulanya. Enggak tahu besok harinya yang datang pertama kali Rasulullah SAW. Kalau kita datang pertama kali, udah kita langsung petantang-petenteng. Saya nih, ya Hajar Aswad. Ketika semua kabilah berlomba-lomba sampai mau perang, kita yang datang duluan. Oh, udah fakhar banget. Udah bangga banget, sok banget udah. Namun Nabi Muhammad SAW menjadikan semua orang tersebut kebagian. Padahal orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ngelihat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk, mereka nggak ada perdebatan lagi, nggak ada ngerasa saya yang pantas. Padahal mereka udah tua, umur 50-an, pemuka-pemuka semua, bukan yang muda-muda ini. Pada saat ngeliat Rasulullah, qalu hadzal amin radina bih. Oh, ini orang yang dipercaya, udah kami ridho deh.
Ente mau taruh di mana, mau bawa terserah, karena Muhammad yang bawanya. Wa akhbaruhul khabar, akhirnya diceritakanlah kepada Rasulullah bahwa Nabi gak tahu awalnya. Bukan Nabi datang awal pertama kali buat bawa itu. Akhirnya orang-orang ngasih tahu Nabi Muhammad, ada percekcokan, pertikaian antara kami untuk menentukan siapa yang pertama kali berhak bawa Hajar Aswad. Maka akhirnya Rasulullah dengar kayak gitu, fawada'a Rasulullah rida'ahu. Rasulullah letakkan syal atau rida atau selendang yang biasa dipakai. Terus wabasatahu alal ard, dibentangkan di bumi, di lantai. Thumma akhadha al-hajar fawada'ahu fihi thumma qala lita'khudhu kullu qabilatin binahiyati min ath-thawb thumma rafa'uhu. Akhirnya kata Rasulullah pada saat itu kan udah dibentangin tuh. Batu Hajar Aswad dibawa sama Rasulullah, ditaruh di tengah-tengah. Terus Rasulullah ngomong pada saat itu kepada semua kabilah, setiap pemimpin megang ujung daripada kain. Setiap pemimpin megang daripada ujung kain. Padahal tuh orang sudah ridho, udah Nabi Muhammad yang bawa aja langsung. Kami percaya. Namun adilnya Rasulullah, nggak mau ada percekcokan, tetap ayo bawa barang-barang. Bawa pun barang-barang. Pada saat mereka udah ngebawa, nyampailah ke tempat Hajar Aswad di pojokan tuh. Barulah diambil sama Rasulullah SAW dan ditaruh. Enggak ada perdebatan. Bahkan adil dan mereka semua ridho. Wa kanat Quraisy tusammi Rasulullah SAW qabla an yanzil alaihi al-wahyul amin. Dan mereka pun dari sini mempercayai bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok yang amin, yang terpercaya. Karena orangnya sakinah wal waqar, tenang, tegas, baik, rahmat. Maka mereka pun percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan Ka'bah diperbaiki, direnovasi. Terus setelah direnovasi, kan dipakein kiswah penutup Ka'bah. Siapa yang memakaikan kiswah Ka'bah pertama kali setelah direnovasi? Itu ibunya Abbas yang bernama Natilah. Ya, istrinya Abdul Muttalib. Kok bisa? Kok Natilah yang buat? Bahkan ia membuat menjahit kiswah Ka'bah dari sutra. Jadi pertama kali yang membuat kain sutra untuk kiswah Ka'bah adalah Natilah, ibunya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, kok bisa kayak gitu? Ceritanya bahwasanya dulu Abbas pada saat masih kecil hilang. Masih kecil hilang. Gak ketahuan kemana. Dan adat orang Arab, kalau ada suatu kebutuhan, hajat, mereka akan bernazar. Maka dari sinilah ada sebagian ulama mengatakan kalau misal kita ada hajat, kebutuhan, usahakan nazar. Tapi nazar yang baik tanpa membebani diri. Akhirnya dia nazar. Kalau anakku ketemu dia balik lagi, aku akan jahitkan kiswah Ka'bah dari sutra. Ketemu balik anaknya, maka dijahitin beneran. Itulah yang terjadi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun. Adapun di pertemuan yang akan datang kita akan memasuki pembahasan tentang awal-awal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan juga bagaimana Nabi Muhammad awal kali diutus menjadi Rasul dan Nabi. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.